sebelum memulai pembelajaran. Untuk doa dipimpin oleh anak Umi bernama Torik. Silakan Torik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pembelajaran untuk sebagai motivasi kita untuk belajar hari ini agar lebih semangat lagi untuk belajar ini. Maka untuk itu mari kita buat niat dulu supaya semangat belajar. Belajar kimia. Langsung Umi absen ya. Umi absen. Ade, Aura, Citra, Dimas, Suci, jadi kalau kita lihat senyawa hidrokarbon itu banyak ya dijumpai pada minyak bumi ataupun gas alam ya. Biasanya ya untuk senyawa hidrokarbon ini bisa diaplikasikan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu digunakan sebagai bahan bakar, terutama pada bahan bakar kendaraan bermotor ya. Jadi kamu harus bisa mengingatkan kembali pelajaran semester yang lalu. Apa itu senyawa hidrokarbon ya, seperti itu. Jadi nanti ya di sini ya tujuan kita mempelajari senyawa hidrokarbon itu bagaimana kalian bisa ya membuat strukturnya, menuliskan struktur dan sampai dengan penamaan tata-nama senyawa hidrokarbonnya ya. Jadi kalian harus mampu ya menuliskannya ya, tata dan namanya dari senyawa hidrokarbon. Untuk kali ini kita mengulang kembali pembelajaran semester yang lalu ya mengenai materi senyawa hidrokarbon ya. Siapa yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Ada yang masih mengingatnya? Ya, Umi langsung saja ya, mungkin ada yang masih belum mengingat kembali ya materi tentang senyawa hidrokarbon. Umi jelaskan lagi kembali ya mengenai senyawa hidrokarbon. Untuk senyawa hidrokarbon yang kita pelajari hari ini ya, senyawa hidrokarbon itu memiliki sifat-sifat fisik ya. Yang pertama itu sifat fisiknya itu adalah kalau bisa kita lihat itu adalah dalam bentuk wujudnya ya. Jadi wujudnya itu ya tergantung dari panjangnya unsur karbon. Jadi kalau pada rantai karbonnya dia terpendek, itu wujudnya berbentuk gas ya. Kalau pada rantai yang sedang itu
rantai karbonnya itu ya, yang kalau dia sedang dia berwujud cair. Jika dia padat ya, rantai yang terpanjang itu senyawa hidrokarbonnya bisa berwujud cair. Jadi dari sifat-sifat senyawa hidrokarbon itu dalam bentuknya ada juga ya, dia dalam larutnya itu dia sifatnya nonpolar ya. Kemudian wujudnya itu biasanya ya, pada senyawa hidrokarbon dia tidak berwarna ya, itu sama sekali tidak berwarna. Kemudian ya, bisa kita lihat ya beberapa dari golongan-golongan senyawa hidrokarbon ya. Jadi senyawa hidrokarbon itu bisa kita lihat berdasarkan jenis ikatannya ataupun berdasarkan struktur atau bentuknya. Jadi kalau dia berdasarkan golongan ya, senyawa hidrokarbon itu dibagi dua. Ada senyawa hidrokarbon yang jenuh dan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Itu kalau berdasarkan jenis ikatannya. Kalau senyawa hidrokarbon ya berdasarkan bentuk atau strukturnya itu dibagi tiga ya. Ada dia senyawa hidrokarbon alifatik ya. Jadi alifatik ini adalah yang memiliki struktur rantainya terbuka ya. Kemudian yang kedua, senyawa hidrokarbon alisiklik dan aromatik ya. Biasanya kalau alisiklik ini dan aromatik ini memiliki rantai karbonnya tertutup ya. Nah, jadi nanti dalam materi ini ya, nanti kita jabarkan bagaimana cara penggunaan dalam tata namanya ya. Tata nama baik alkana, alkena maupun alkuna ya. Bisa Umi contohkan pada gambar ya, pada gambar untuk struktur alkena ya, alkana dan alkuna ya. Ya bisa Umi ambil untuk gambarnya ya. Diperhatikan di gambar di sini senyawa hidrokarbon ya. Jadi ada urutan-urutan untuk penamaan tata nama alkana ya. Ini gambarnya memang kecil kali ya, waktu di print kecil ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya untuk jumlah atom karbonnya ya. Nah, jadi ada penamaannya. Kalau dia CH4 ya, nah di sini dia rumus strukturnya dilihat ya, di mana unsur karbonnya berjumlah 2 dan unsur hidrogennya berjumlah 4 ya. Nah, jadi bisa ditentukan rumus molekulnya menjadi CH4. Untuk penamaan tata namanya disebut dengan metana ya. Pasti kamu masih ingat ya urutan-urutan dari senyawa alkana yang berjumlah ada 10. Nah, masih ingat kan? Coba sebutkan. Ada yang masih mengingat urutan dari tata nama senyawa alkana dari 1 sampai 10? Siapa yang bisa? Iya, coba sebutkan. Etana, propana, butana, dentana, heksana, reptana, oktana, nonana, dekana. Oh ya, masih ada kira-kira yang bisa mengingatnya? Ada yang bisa? Masih belum berurutan ya tadi yang disampaikan? Ada ya? Masih mengingatnya? Urutan-urutan dari senyawa alkana. Baik, ingat anak-anak Umi kelas dalam kelompok. Jadi untuk proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah tempat model pembelajaran
sampai dengan 6 ya. Ya, Bumi langsung saja memberikan tugas per kelompoknya. Ya, nanti kamu bahas dalam perkelompoknya ya. Kamu saling kerjasama, berkolaborasi dengan teman-temannya ya. Seperti itu Bumi bagi. Ya, nanti kamu bahas ya bagaimana cara itu udah Umi tadi tugas kelompoknya, boleh kamu berdiskusi satu sama lain bagaimana cara membuat tata namanya. Buat ini buat namanya nama. Iya. Coba dulu. Udah belum? Ini jawaban kerjasama sama kawan-kawan kelompoknya. Sampai di sini pembelajaran kimia pada materi senyawa hidrokarbon. Untuk minggu depan kita akan belajar lebih lanjut lagi ya, bagaimana cara nanti kalian untuk memahami untuk jenis ikatan hidrokarbon sampai dengan penamaan tata namanya ya. Nah, kita akan berjumpa kembali pada minggu kedepannya ya. Jadi kalian lebih banyak belajar di rumah ya tentang materi-materi tentang pembelajaran kimia khususnya pada materi senyawa hidrokarbon yang baru kita pelajari hari ini ya. Jangan lupa ya, sebelum kita tutup kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Tori. Silakan Tori. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Doa mulai.